Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD tentang korupsi dalam dunia pertambangan kini telah menjadi bukti nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Masih ingatkah kita dengan pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bahwa jika dalam dunia pertambangan tidak ada orang yang melakukan korupsi besar-besaran, maka setiap warga negara Indonesia yang ada di bumi pertiwi ini setiap bulannya dia berhak untuk mendapatkan 20 juta rupiah dan tidak usah kerja. Tentu ini menjadi bukti nyata ketika kita mencoba untuk mengkalkulasi dengan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz bersama kawan-kawannya yang mencapai 271 triliun rupiah itu. Sangat menyedihkan ketika bumi Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alamnya, tetapi dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang serakah, yang haus, yang tidak pernah tahu untuk bersyukur, dan yang hanya mau mementingkan akan dirinya sendiri. Sehingga seringkali saya katakan bahwa manusia-manusia bejat seperti ini yang melakukan tindakan korupsi mestinya harus dihukum mati, mestinya harus dieksekusi mati, karena apa yang mereka lakukan benar-benar hanya mau memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sampai hari ini pun undang-undang perampasan aset itu pun belum disahkan. Entah sampai kapan, kita yang rakyat jelata pun tidak tahu. Karena semuanya saya sangat yakin dan percaya punya kepentingan masing-masing. Percayakah kita bahwa bangsa kita ini di tahun 2045 akan menjadi tahun emas? Kalau memang perilaku-perilaku dari pejabat-pejabat yang ada di bangsa ini, tindakan atau aksi korupsi tidak pernah hilang, apalagi yang mau kita harapkan? Saudaraku, sedih iya, kecewa iya, tetapi manusia-manusia brengsek, manusia-manusia bangsat yang seringkali mencuri, merampok hasil bumi dan uang rakyat ini, lagi dan lagi bagusnya harus dieksekusi mati. Itu baru Indonesia ini bisa menjadi Indonesia emas. Jika tidak, jangan harap Indonesia emas itu akan menjadi kenyataan. Mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD untuk mengingatkan kembali kita semua. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada.
Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau 100-an ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru, Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar, Pak, tanggung jawab Bapak ini. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tata niaga itu bisa merugikan. Karena dari tahun 2018, Pak, tren harga timah itu naik terus, Pak. Gak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya. Dan saya yakin gak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah. Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terbuka, Pak, semua di sini ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong semua, Pak Martin, ini gak ada guna kalau menurut saya. Ini balik aja. Ini semua rakyat Indonesia nunggu ini apa PT Timah. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Gak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporan ini melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Ya, saya usul pimpinan tutup saja, kita tunggu laporan yang lebih detail. Prabowo Presiden. Prabowo. Ulang. Salah. Ulang. Prabowo Presiden. Prabowo. Ulang. Salah. Ulang. Solusi Mas Gibran yang terbukti nyata atas tambang ilegal di Indonesia. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESD itu ada 2.500 tambang ilegal. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Satu persatu mulai tertangkap, guys. Gak kebayang nanti kalau Prabowo Gibran sudah dilantik, semakin yakin Indonesia tanpa korupsi. Mas Gibran. Emang agak lain ya, wapres yang satu ini. Ketika orang lain berlomba-lomba berpose untuk foto profilnya yang keren, yang gagah, agar terlihat lebih berwibawa gitu. Tapi tidak untuk cawapres yang satu ini. Gimana lawan politiknya gak kesel coba? Gak ada serius-seriusnya cawapres kita. Ya mungkin seriusnya itu dalam hal bekerja, dalam hal membangun kota. Tapi kalau untuk bersosial media, ya Mas Gibran. Beliau juga sudah mengganti seluruh foto profil di sosial media, baik di X, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Misalnya Mas, terserah sih Mas. Buat mereka semakin kelojotan, kejang-kejang. Lihat tingkah laku si Mas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita mencermati apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, ternyata ada benarnya. Dan juga ini menjadi bahan refleksi untuk kita semua di bangsa ini, agar kita bisa melek, kita bisa sadar bahwa yang namanya politik itu pasti soal kepentingan.
Tidak ada yang tulus dalam dunia politik. Semuanya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepentingan. Mungkin ini baru satu kasus, yakni Harvey Muiz bersama kawan-kawannya. Padahal ada 2.000 lebih tambang ilegal. Coba kita bayangkan. Berapa ribu triliun yang semestinya harus dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi ya begitulah manusia yang serakah, yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dari cuplikan video ini, ada hal yang menarik ketika saat ini juga ramai diperbincangkan di media sosial bahwa Helena Lim itu pendukungnya siapa. Ada yang mengatakan bahwa Helena Lim pendukungnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, tetapi tadi ternyata mendukung Bapak Prabowo Subianto. Tetapi ingat, ada perbedaan sebagai seorang pendukung dan sebagai seorang simpatisan yang mungkin datang ke TPS hanya untuk memilih. Jadi, saya berharap bahwa kita netizen Indonesia harus kritis, harus cerdas. Seorang pendukung pasti dia akan mengorbankan apa saja. Tetapi sebagai pemilih, kita hanya ke TPS lalu mencoblos orang itu. Entahlah, Helena Lim ini sebagai pemilih ataukah sebagai pendukung, kita pun tidak tahu. Tetapi ada hal yang menarik yang saat ini juga masih ramai didiskusikan di media sosial. Ada satu kejadian di mana ketika Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi 271 triliun rupiah ini, salah satu podcast antara seorang Kaisang Pangarep bersama Helena Lim ini langsung dihapus. Tetapi banyak sekali netizen-netizen yang mungkin podcast itu mereka sudah download, mereka sudah save, dan pada akhirnya saat ini mulai ramai kembali diposting di media sosial. Begitulah kejamnya dunia digital. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan ditangkapnya Helena Lim dan Harvey Muiz, itu menambah bukti-bukti bahwa kalau ada orang yang kaya banget dan dipamer-pamerin di usia yang belum terlalu tua banget, dan dia ngakunya dari nol lagi, itu hampir pasti duitnya duit nggak jelas tuh. Doni Salmanan, Indra Kents, owner skincare dan klub-klub bola. Jadi nggak perlu mendambakan kehidupan yang seperti itu gitu. Lagian ini beda konteks di luar korupsi. Kalau Raffi Ahmad beneran sekaya itu, dia itu udah nggak perlu kerja lagi seumur hidupnya. Itu udah melebihi financial freedom berkali-kali lipat. Tapi nyatanya kemarin dia viral kan, video dia lagi ketiduran di sofa segala macam. Artinya ada pengeluaran yang gede banget, entah itu gaji karyawan, utang, ngembaliin duit investor, apapun nggak tahu, yang mengharuskan dia untuk kerja ekstra keras, bahkan melebihi kita kerja kerasnya. Lu mau hidup begitu? Gue sih enggak ya. Makanya sebetulnya hidup kita itu nggak seburuk itu if you think about it. Syukurin aja hidup lo. Helena Lim, Mary Riana, Nira. Mbak, salah nama. Nama saya kan Lena Maling. Crazy Rich
peak pantai indah kapuk. Makanya crazy. Kenapa disebut crazy? Karena gelo pisan tuh, cari uangnya itu sama harus gelo ya. Kalau Ratu Elizabeth kan bukan crazy rich, Sultan Brunei nggak crazy rich. Yang crazy rich itu memang karena gelo itu loh yang melakukan segala hal, melanggar segala aturan untuk jadi crazy, gelo rich, makanya gelo. Tapi siapakah aku ini, Mbak? Dititipkan ini berkat ilahi dari Tuhan. Saya mau persembahkan lagu untuk Tuhan sekarang, mengucap syukur kepada Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi maling koruptor. Dengan apakah ku balas Tuhan selain peras uang rakyat, selain peras uang rakyat. Gitu bahasa begitu berbahagia. Siapakah aku ini? Saya kerja keras sampai ngedeprat. Keras. Makanya Tuhan berkati saya, Cici juga mau tahu rahasianya? Ikutlah cara saya. Saya nanti mau diangkat jadi menteri bagian korupsi Wakanda. Makanya saya pilih oke gas, karena saya tahu bakal dipilih jadi menteri. Rp271 triliun mendukung siapa ya Bang? Aduh, banyak sekali ya konten yang beredar bahwa Sandra Dewi dan suaminya itu adalah pendukung 02. Tapi ketika ditanya, keluarin buktinya Sandra Dewi itu dan suaminya adalah pendukung 02. Pada lari itu anak Abah, nggak ada yang bisa ngejawab. Dengerin ini, wahai anak-anak Abah. Pendukung dan pemilih itu beda. Kalau pendukung, dia mengkampanyekan Prabowo Gibran. Itu yang pertama. Keluarin jejak digitalnya. Sandra Dewi itu mengkampanyekan Prabowo Gibran. Yang kedua, Sandra Dewi dan suaminya terdaftar di salah satu relawan Prabowo Gibran. Yang ketiga, tunjukkan buktinya Sandra Dewi terdaftar di salah satu partai pengusung Prabowo Gibran. Coba keluarin buktinya. Pendukung dan pemilih itu beda. Tuh. Kalau pemilih, tetap dia mempunyai hak memilih 1, 2, dan 3. Apakah kita tahu bahwa Sandra Dewi itu di TPS mencoblos Prabowo Gibran? Ada nggak yang tahu? Nggak ada kan yang tahu? Hasil keluar quick account, yang tadinya nggak mendukung Prabowo Gibran, yang tadinya cuek masalah kampanye, ikut-ikutan itu bikin konten Prabowo Gibran. Tuh. Jadi bijak sedikit ya. Hakim MK jadi bikin pusing sama pendukung-pendukung Abah ini, ya kan? Tapi ketika ada publik yang mempertanyakan apakah saya pendukung 02, jelas saya pendukung 02. KTA saya di tim relawan ada ya. Di partai saya terdaftar, jejak digital saya mengkampanyekan Prabowo Gibran ada. Ini namanya pendukung. Tuh, seperti itu. Ayo dong anak Abah, kembalilah ke jalan yang benar. NKRI harga mati. Terbongkarnya kasus mega korupsi 271 triliun yang ngebongkar Kejaksaan Agung, tapi yang dipuji-puji para buzzer, Mas Samsul. Hebat ya Mas Samsul ya, belum juga dilantik udah ngebongkar korupsi segede itu katanya. Emang ya, kedunguan para buzzer tuh ibarat apotek tutup, nggak ada obat. Dan kocaknya lagi ya, yang tersandung kasus itu suaminya Sandra Dewi, tapi yang dihujat akunnya Dewi Sandra. Kan kocak itu. Ya emang sih dungu itu gratis, tapi boleh jangan diborong semua gitu loh. Ternyata bener, para buzzer tuh sebenarnya membutuhkan pendidikan gratis dan internet gratis agar wawasannya luas dan cerdas, bukan hanya kenyang tapi otaknya kosong. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan video saya ini bisa menyadarkan kita semua dan bisa menambah wawasan buat kita semua. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita tentang kebusukan, tentang kebobrokan dalam dunia politik. Tidak selamanya dunia politik itu bersih.
Tetapi yang namanya dunia politik itu pasti dinamis dan semuanya demi kepentingan. Dengan demikian, cuplikan-cuplikan video ini juga mau mengetuk pintu hati kita agar dalam dunia politik kita harus selalu waspada. Kita selalu berhati-hati. Kalau mau melayani rakyat dengan tulus, lakukanlah itu dengan tulus. Kalau mau mengelola hasil bumi demi kesejahteraan rakyat, lakukanlah itu dengan tulus demi kesejahteraan rakyat. Jangan ada kong kaling kong di dalamnya. Sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu, mau rumahmu penuh dengan berlian dan lain sebagainya, ingat, di saat Tuhan menjemputmu, ketika ajalmu tiba, yang kau masuk ke liang lahat itu hanya tubuhmu yang fana itu. Mari, sadarkan diri kita bahwa jangan terlalu serakah. Pikirlah dengan kehidupan orang lain. Pikirlah dengan kesejahteraan orang lain. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.